Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Communication and Editing Video Animation. Langsung saja teman-teman, pengertian saya atau penjelasan daripada topik presentasi saya ini. Langsung yang pertama yaitu mengenai pengertian yang dinamakan daripada Communication and Editing Video Animation. Nah, di mana dalam mata kuliah ini terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama kita lihat komunikasi visual. Penjelasan daripada komunikasi visual ini yaitu berasal dari kata komunikasi yang berarti penyampaian pesan seseorang atau lebih kepada orang lain lewat media tertentu. Jadi ini pengertian daripada Communication and Editing Video Animation. Nah, dalam komunikasi terdapat unsur di dalamnya, diantaranya seperti komunikator atau orang yang berkomunikasi, pesan, media, komunikan, efek, dan umpan balik. Jadi ketika dalam komunikasi ini terdapat beberapa unsur yang ada dalam berkomunikasi. Nah, kalau kita lihat secara fisik bahwa komunikasi visual itu berarti gambar dan juga diartikan sebagai suatu penggambaran. Jadi visual ini dalam artinya yaitu penggambaran. Kemudian segala sesuatu yang dapat dilihat secara kasat mata ini yang disebut dengan visual. Terus yang dinamakan dengan komunikasi visual yaitu jadi komunikasi visual dapat diartikan penyampaian pesan seorang atau lebih kepada orang lain lewat media tertentu melalui bahasa gambar. Kemudian visual ini yaitu berarti sebagai kekuatan utama dalam penyampaian pesan kepada orang lain. Selanjutnya kita lihat perkembangan daripada desain grafis atau komunikasi visual. Komunikasi visual ini mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan peradaban di dunia. Misalnya dimulai dari 25.000 tahun sebelum Masehi, di mana manusia purba telah menggambar dinding gua dengan gambar hewan buruan. Kemudian tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Mesir telah mengenal papirus sebagai kertasnya. Kemudian tahun 800 sebelum Masehi ini orang Yunani dan Romawi telah membuat alfabet dalam 22 karakter. Jadi perkembangan desain grafis atau komunikasi visual ini sangat berkembang ketika seiring berjalannya waktu ataupun zaman. Kemudian pada tahun 1925 Herbert Bayer menciptakan huruf dinamis dan universal type, diikuti dengan kemunculan Art Deco di Prancis. Kemudian tahun 1960 huruf universe menjadi huruf yang populer dipakai di kalangan orang Amerika. Kemudian tahun 1970 sampai 1980 mulai marak dunia periklanan hingga timbulnya corporate branding. Dan terakhir misalnya kita lihat pada tahun 1990 sampai sekarang ini dunia marak dengan perkembangan media digital lewat mengembangkan komputer desain grafis hingga karya-karya yang muncul di dunia yang sangat menakjubkan. Jadi inilah perkembangan daripada desain grafis atau komunikasi visual. Nah, yaitu kita lihat daripada ruang lingkup komunikasi visual. Nah teman-teman, ruang lingkup komunikasi and editing video animation ini atau komunikasi visual ini meliputi diantaranya yaitu media cetak, kemudian media display, dan media audio visual. Mungkin teman-teman sudah paham atau sudah mengerti apa aja yang disebut dengan media cetak. Media cetak misalnya seperti koran ataupun surat kabar dan lain sebagainya. Media display misalnya seperti TV, YouTube atau segala macam. Media audio visual misalnya radio atau segala dan sebagainya. Jadi inilah daripada contoh-contoh antara media cetak, media display, dan media visual. Selanjutnya topik saya yaitu mengenai persepsi. Nah teman-teman mungkin tahu, udah paham atau udah pernah belajar tentang apa yang disebut dengan persepsi. Nah di sini pengertian daripada persepsi ini yaitu merupakan suatu proses yang didahului oleh pengendaraan, yaitu suatu stimulus atau perangsangan yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indera ini merupakan penghubung antara individu dengan luarnya. Jadi kalau dengan kata lain bahwa persepsi ini adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia.
bisa juga disebut persepsi ini merupakan keadaan integratif dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Nah, kalau kita lihat apa yang ada dalam diri individu itu, yaitu pikiran, perasaan, pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi. Jadi inilah pengertian daripada persepsi. Selanjutnya kita lihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Misalnya dari faktor yang pertama yaitu faktor internal. Nah, yang mempengaruhi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam individu yang mencakup beberapa hal, antara lain misalnya fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan searah, pengalaman dan ingatan, suasana hati dan perhatian. Jadi inilah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dari segi internal. Lanjutannya kemudian kalau kita lihat daripada faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi ini adalah yaitu ukuran dan penempatan dari objek dan ataupun stimulus. Kemudian warna dari objek-objek yang kita lihat, kemudian keunikan dan kekontrasan stimulus. Jadi keunikan sentra keterangan ataupun pencahayaan daripada stimulus ini. Kemudian yang selanjutnya faktor eksternal yaitu intensitas dan kekuatan daripada stimulus ini. Jadi inilah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi. Setelah kita mengetahui pengertian daripada persepsi, kemudian kita lihat selanjutnya yaitu persepsi visual. Nah, yang dimaksud dengan persepsi visual ini dalam psikologis, persepsi visual ini adalah kemampuan manusia untuk menginterpretasikan informasi yang ditangkap oleh mata. Nah, hasil dari persepsi ini disebut sebagai penglihatan atau eyesight atau vision. Nah, unsur-unsur dalam psikologi dalam penglihatan secara umum terangkum dalam sistem visual atau visual system. Dalam sistem visual ini, pada manusia memungkinkan untuk beradaptasi dengan informasi dari lingkungannya. Nah, masalah utama daripada persepsi visual ini tidak semata-mata apa yang dilihat oleh manusia melalui retina matanya, namun lebih daripada itu adalah bagaimana menjelaskan persepsi ini dari apa yang benar-benar manusia lihat. Jadi inilah persepsi yang disebut dengan persepsi visual. Selanjutnya kita lihat daripada peranan psikologi dan persepsi dalam komunikasi and editing video animation. Jadi peranan psikologi ini, persepsi ini dalam komunikasi visual. Nah, bahwa ada faktor yang untuk harus menyampaikan suatu pesan yang sifatnya persuasif atau mengajak. Maka peranan psikologi persepsi sangat dibutuhkan di sini. Jadi sebagai penyampaian pesan kita harus memahami, untuk menyampaikan pesan kita harus memahami keadaan dan sifat-sifat dari sasaran kita atau target audiens. Dengan kita memahami apa, siapa dan bagaimana dari sasaran kita. Dan jadi inilah peranan komunikasi psikologi persepsi dalam komunikasi and editing video animation. Kemudian apa yang kita sampaikan akan mengena dan efisien. Sebuah pesan akan percuma jika tidak dipahami oleh penerimanya. Jadi inilah daripada peranan persepsi dalam komunikasi and editing video animation. Selanjutnya yaitu setelah kita mempelajari apa yang dinamakan dengan persepsi, kemudian kita beranjak kepada selanjutnya presentasi saya yaitu mengenai sensasi. Nah, langsung saja teman-teman pengertian daripada sensasi. Nah, kalau kita lihat daripada pengertian sensasi menurut para ahli, misalnya yang pertama yaitu Dennis Kohn, bahwa sensasi ini yaitu proses terjadi bila alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls saraf dengan bahasa yang dipahami otak. Kemudian selanjutnya kita lihat menurut Benjamin de Women bahwa sensasi ini adalah pengalaman elementer yang segera yang tidak memerlukan penguraian verbal atau simbolis dan konseptual. Nah, kalau kita lihat pengertian sensasi itu, bahwa sensasi ini adalah deteksi atau pengalaman langsung terhadap energi fisik sebagai hasil dari kejadian di lingkungan maupun kejadian dalam diri kita. Jadi inilah pengertian daripada sensasi. Nah, selanjutnya kita lihat indera penerima sensasi ini adalah dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok sesuai dengan asal sumber informasi. Misalnya kita lihat yang pertama yaitu ekstroseptor, yaitu reseptor yang memberikan respon terhadap stimulus yang datang dari luar tubuh kita seperti cahaya, suara, dan bahan kimia dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu indera penerimanya yaitu
interoceptor, yaitu reseptor dari sistem saraf otonom dan disebut juga viscerotroptor yang memberikan perasaan sadar dan mempunyai fungsi-fungsi regulasi. Yang ketiga yaitu indera penerima untuk sensasi ini yaitu proprioceptor atau reseptor yang terutama berfungsi untuk regulasi, dan hampir sensasi seluruhnya adalah mekanoreseptor yang memberikan sinyal tentang kecepatan dan besarnya regangan dan tegangan otot. Jadi inilah indera penerima daripada sensasi ini. Kemudian kita lihat proses penginderaan. Nah, teman-teman bisa lihat proses daripada penginderaan ini, yaitu alat indera, proses sensori, sensasi, di mana alat indera ini yaitu menghubungkan organisme dengan lingkungan. Kemudian proses sensorik ini yaitu mekanisme kerja alat indera dalam menerima informasi dari lingkungan. Sementara sensasi yaitu proses sensorik yang berkaitan dengan alat-alat indera atau sense. Selanjutnya yaitu pembahasan saya yaitu tentang atensi. Nah, teman-teman langsung saja apa yang dimaksud dengan atensi ini dalam komunikasi and editing video animation. Nah, definisi atensi ini yaitu pemusatan pikiran pada suatu objek dan pada saat yang sama seseorang mengabaikan objek lain. Jadi pada saat kita dalam satu fokus ke objek satu tapi mengabaikannya dengan fokus ke objek lain. Jadi inilah definisi dari atensi. Kemudian kita lihat dari definisi atensi ini yaitu pemprosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi. Jadi sebagian dari informasi untuk yang sudah diproses, yang kita proses. Kemudian definisi selanjutnya yaitu kecenderungan manusia untuk fokus pada sensori stimuli tertentu dan mengabaikan stimuli yang lain. Kemudian selanjutnya yaitu pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang terhadap satu objek stimulus ataupun sekelompok pikiran. Kemudian selanjutnya yaitu pemusatan kesadaran. Jadi inilah definisi daripada atensi. Kalau kita lihat sifat-sifat atensi itu sendiri yaitu yang pertama yaitu mental manusia yang terbatas memproses rangsangan yang ada. Kemudian manusia membutuhkan bantuan otak untuk memproses rangsangan tertentu. Kemudian selanjutnya sifat atensi ini mengarahkan suatu informasi tertentu, mempercepat proses mental dan mengolah suatu rangsangan. Kemudian semakin tua seseorang manusia, maka kemampuan atensinya akan semakin tinggi. Jadi atensi ini ketika manusia semakin tua, maka kemampuan atensinya semakin tinggi. Selanjutnya kita lihat jenis-jenis daripada atensi ini. Yang pertama yaitu selective attention, kemudian yang kedua focus attention, yang ketiga divided attention, dan keempat yaitu sustained attention, kemudian yang terakhir yaitu lack of attention. Jadi inilah jenis-jenis daripada atensi. Selanjutnya yaitu kita lihat proses atensi. Nah, proses atensi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu proses sadar dan proses tidak sadar. Kemudian kita lihat fungsi atensi ini terdapat 3 fungsi dalam mengendalikan atensi terkendali. Misalnya yang pertama yaitu deteksi sinyal, di mana bertugas untuk mendeteksi kemunculan dari rangsangan khusus. Kemudian yang kedua yaitu fungsi atensi ini yaitu atensi selektif. Nah, yaitu memilih suatu rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu atensi terbagi, yaitu menempatkan sumber daya atensi secara bijaksana untuk mengkoordinasi pelaksanaan terhadap tugas-tugas sekaligus. Selanjutnya topik pembahasan saya yang selanjutnya yaitu menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam communication and editing video animation. Nah, kalau kita lihat desain grafis, pengertian daripada desain grafis ini yaitu suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis ini, teks yang juga dianggap sebagai gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang dibunyikan. Nah, desain grafis ini diterapkan dalam desain komunikasi dan fine art. Kalau kita lihat seperti jenis desain lainnya, misalnya desain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan ataupun metode merancang produk yang dihasilkan atau rancangan ataupun disiplin ilmu yang digunakan desain. Jadi inilah daripada pengertian desain grafis. Selanjutnya kalau kita lihat seni desain grafis ini mencakup beberapa kemampuan. Yang pertama yaitu kemampuan kognitif dan yang kedua kemampuan keterampilan visual.
dimana keterampilan visual ini termasuk di dalamnya itu tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan data letak suatu objek. Jadi inilah cakupan daripada desain grafis. Kalau kita lihat batasan media desain grafis ini, yaitu awalnya diterapkan untuk media-media situs statis saja seperti buku, majalah, dan brosur sebagai tambahan sejalan dengan perkembangan zaman. Jadi desain grafis ini juga diterapkan dalam media elektronik yang sering kita sebut sebagai desain interaktif ataupun desain multimedia. Jadi inilah daripada batasan-batasan media dari desain grafis. Nah, selanjutnya kita lihat yaitu prinsip dan unsur-unsur desain grafis. Nah, unsur dalam desain grafis ini sama seperti unsur-unsur dalam disiplin desain lainnya. Misalnya unsur-unsur tersebut termasuk shape ataupun bentuk ataupun form, tekstur, garis, ruang, dan warna, membentuk prinsip-prinsip dasar desain visual. Jadi prinsip-prinsip tersebut seperti keseimbangan atau balance, ritme atau writing, tekanan atau emphasis, proporsi atau proportion, dan kesatuan atau unity. Kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas. Jadi inilah daripada prinsip-prinsip dan unsur desain grafis. Nah, teman-teman, kalau kita lihat peralatan yang digunakan untuk desain grafis, yaitu peralatan yang digunakan oleh desainer grafis adalah ide, kemudian akal, mata, tangan, alat gambar tangan, dan komputer. Jadi sebuah konsep atau ide biasanya tidak dianggap sebagai sebuah desain sebelum direalisasikan atau dinyatakan dalam bentuk visual. Nah, kalau kita lihat pada pertengahan tahun 1980, kedatangan desktop publishing serta pengenalan sejumlah aplikasi perangkat lunak grafis memperkenalkan satu generasi desainer pada manipulasi image dengan komputer dan penciptaan image 3 dimensi yang sebelumnya adalah terlalu susah atau susah payah. Nah, kalau kita lihat peralatan daripada software desain grafis daripada audiovisual. Nah, peralatan yang digunakan untuk audiovisual misalnya yaitu softwarenya yaitu Adobe After Effects, kemudian Adobe Premiere, Final Cut, Adobe Flash atau sebelumnya Macromedia Flash, kemudian yaitu Kulit Video Studio, kemudian Power Director. Jadi inilah alat-alat untuk seorang desainer dalam segi untuk menciptakan sebuah audiovisual visual. Selanjutnya, kalau kita lihat software yang desain grafis yang digunakan untuk dalam desain grafis 3 dimensi, misalnya 3 dimensi Studio Max, kemudian alat yang digunakan untuk 3 dimensi ini yaitu Maya, selanjutnya AutoCAD, Google Sketchup, dan PowerArt. Jadi inilah daftar software desain grafis yang digunakan untuk 3 dimensi. Selanjutnya yaitu kita lihat daftar software desain grafis yang digunakan untuk web design. Misalnya yang pertama yaitu software yang digunakan Macromedia Dreamweaver, kemudian yang kedua Microsoft Fontex, kemudian yang ketiga Notepad, dan yang terakhir yaitu alat yang digunakan untuk seorang web desain yaitu Adobe Photoshop. Jadi inilah alat-alat yang digunakan seorang desainer dari segi masing-masing, dari bidang masing-masing. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lihat tujuan mempelajari desain grafis ini. Yang pertama kita lihat tujuannya adalah mengenal konsep desain grafis untuk diterapkan dalam berbagai bidang desain. Kemudian yang kedua, mengenal desain grafis sebagai pengolah visual data informasi multimedia. Dan yang ketiga, memahami elemen-elemen desain grafis sebagai alat penyampaian pesan yang efektif, efisien, komunikatif, dan estetis dalam konteks media. Nah, selanjutnya yaitu tujuan daripada mempelajari desain grafis ini yaitu menguasai proses teknik dasar tentang mendesain sehingga dapat mengantisipasi perkembangan dunia kewirausahaan dan pemasaran global secara universal atau terbuka atau umum. Jadi inilah tujuan untuk mempelajari desain grafis. Kalau kita lihat manfaat desain grafis di bidang pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama yaitu mempercepat proses pembelajaran mengajar dan cara menyajikan suatu pelajaran dalam bentuk grafis. Kemudian yang kedua, manfaat selanjutnya yaitu memperkenalkan dunia desain grafis kepada siswa sehingga siswa dapat mengimplementasikannya dalam lingkungannya. Kemudian yang ketiga,
memperkenalkan kepada siswa tentang program aplikasi desain grafis. Yang keempat, mempersiapkan siswa agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis. Jadi ini menurut saya desain grafis ini dalam bidang pendidikan ini sangat bermanfaat sekali buat kedepannya, atau buat pengalaman atau kemampuan seorang siswa atau seorang mahasiswa. Nah, selanjutnya kalau kita lihat prinsip grafik designer ini, yang pertama yaitu skala proporsi, kemudian fokus, kontras, irama, keseimbangan, dan kesatuan. Jadi inilah daripada prinsip-prinsip grafik designer atau desain grafis. Nah, teman-teman, kalau kita lihat pengertian desain grafis ini menurut beberapa ahli. Kita lihat yang pertama menurut Suyanto, bahwa desain grafis ini adalah aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Jadi ini menurut Suyanto ini, yaitu desain grafis ini adalah untuk kebutuhan bisnis dan industri. Nah, aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan, misalnya penjualan produk, penciptaan identitas visual untuk institusi, produk dan perusahaan, dan penyempurnaan pesan dalam publikasi. Jadi inilah menurut Suyanto. Kemudian selanjutnya kita lihat pengertian dari desain grafis ini menurut Jessica Halpan, bahwa desain grafis ini adalah kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto-foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang individu yang bisa menggabungkan elemen-elemen ini sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang khusus, sangat berguna, mengejutkan, ataupun mudah diingat. Jadi inilah menurut Jessica Halpan daripada desain grafis. Selanjutnya menurut peralihan ketiga ini, yaitu menurut Danton Xiaoping, bahwa desain grafis ini memperkerjakan berbagai elemen-elemen seperti marka, simbol, uraian verbal yang divisualisasikan lewat tipografi dan gambar, baik dengan teknik topografi ataupun ilustrasi. Jadi inilah menurut desain grafis menurut Danton Xiaoping. Nah, kalau kita lihat secara garis besar bahwa desain grafis ini dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu printing atau percetakan, yang memuat desain buku, majalah, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat yang kedua yaitu web design, dimana desain ini untuk halaman web, misalnya film termasuk CD, DVD, CD multimedia, dan untuk promosi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga kategori yang ketiga yaitu identifikasi ataupun logo atau IGD atau Environmental Graphic Design, merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis yang pemaketan dan sejenisnya. Jadi inilah secara garis besar daripada kategori-kategori desain grafis ini. Nah, teman-teman, seorang desainer ini harus memiliki minimal 5 dimensi keilmuan. Jadi seorang desainer ini tidak sembarangan, teman-teman, dimana harus mempelajari atau harus mempunyai skill atau kemampuan tertentu. Misalnya seorang desainer ini harus memiliki keilmuan yang misalnya dari segi wawasan teknologi, kemudian yang kedua yaitu wawasan sains, kemudian yang ketiga wawasan seni, kemudian yang keempat yaitu wawasan sosial dan budaya, kemudian yang terakhir yaitu wawasan filsafat dan etika. Jadi inilah ilmu-ilmu yang harus dimiliki seorang desainer atau desain grafis. Jadi nggak sembarangan orang, teman-teman. Selanjutnya kemudian kita lihat komunikasi grafis dan komunikasi visual. Nah, yang pertama yaitu komunikasi grafis. Nah, kalau kita lihat komunikasi grafis ini adalah pekerjaan dalam bidang komunikasi visual yang berhubungan dengan grafika atau cetakan, dan atau pada bidang dua dimensi dan statis atau tidak bergerak, dan bukan time based image. Kemudian dasar terminologinya perlu untuk menjelaskan beda antara komunikasi grafis dan komunikasi visual. Kalau kita lihat setelah kita mempelajari komunikasi desain grafis, kemudian kita lihat komunikasi visual. Komunikasi visual ini itu dapat diartikan sebagai proses penyampaian lambang-lambang yang mengandung pengertian tertentu oleh seseorang kepada orang lain melalui media cetak atau print material, atau media luar ruang atau outdoor, media elektronik, kemudian tempat pajang atau display, dan barang-barang kenangan atau special offer. Jadi inilah perbedaan antara komunikasi grafis dan komunikasi visual.
Kalau kita lihat contoh-contoh daripada media komunikasi visual ini, yang pertama yaitu media komunikasi cetak atau visual, misalnya poster, stiker, sampul buku, dan sebagainya. Yang kedua contohnya yaitu media luar ruang, misalnya spanduk atau banner, papan nama, umbul-umbul, neon box, neon signs, dan billboard, baliho, mobil, dan lain sebagainya. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu misalnya media elektronik, misalnya radio, televisi, internet, film, program video, dan animasi komputer. Kemudian yang keempat yaitu tempat pajang, display, etalase, windows, display, point of focus, desain gantung, floor, dan stand. Kemudian yang kelima contoh daripada komunikasi ini yaitu barang kenangan, misalnya kaos, topi, payung, gelas, aneka souvenir, dan tas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita lihat tipografi desain grafis ini. Nah, salah satu elemen desain grafis adalah huruf ataupun font. Font menjadi sangat penting karena mewakili isi yang akan disampaikan oleh pemberi pesan. Dengan font tersebut desainer dapat menuangkan pesan yang ingin disampaikan. Jadi agar pesan dapat sampai dengan lebih efektif kepada pembaca pesan, maka perlu diperhatikan pemilihan jenis font. Font ini maksudnya teman-teman adalah huruf untuk menyampaikan suatu desain hasil daripada desain tersebut, desain ataupun desain seseorang. Jadi inilah daripada tipografi desain. Jadi font harus diperhatikan dalam mendesain suatu hasil karya. Kemudian kita lihat langkah-langkah dalam proses desain grafis. Nah, langkah-langkah yang pertama yaitu menganalisis audiens. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tujuan pesan Anda. Yang ketiga yaitu memutuskan di mana dan bagaimana Anda agar muncul, apakah akan menjadi publikasi cetak, presentasi, ataupun situs web. Yang ketiga yaitu menetapkan tujuan. Kemudian langkah-langkah selanjutnya yaitu mengatur teks dan gambar. Kemudian selanjutnya yaitu pilih format yang sesuai dan tata letak. Selanjutnya yaitu pilih sesuai typeface, jenis ukuran, jenis gaya, dan spasi. Kemudian selanjutnya yaitu menambahkan dan memanipulasi grafik, mengatur teks dan gambar. Kemudian proses proofing. Dan langkah yang terakhir dalam proses desain grafis ini adalah memperbaiki dan menyempurnakan. Kalau kita lihat teori desain grafis ini atau teori desain ini bahwa berupaya menyelidiki prinsip dasar tentang apa yang dan mengapa dalam berlangsungnya proses desain. Jadi sebagai contoh misalnya kenapa suatu warna dapat mengkomunikasi kebahagiaan, sementara bagi seseorang dari masyarakat yang lain justru mengkomunikasinya dan kemarahan. Jadi inilah teori daripada desain ini. Kemudian teori ini desain juga melakukan penelusuran untuk menemukan prinsip-prinsip tertentu dalam proses kerja desain grafis dan melihat apakah sebuah desain berproses dengan cara yang intuitif atau disengaja. Jadi inilah daripada yang dimaksud dengan teori desain. Selanjutnya teman-teman kita lihat program pengolahan grafis. Yang pertama yaitu aplikasi pengolah tata letak atau layout. Nah, program ini sering digunakan untuk keperluan pembuatan brosur, pamflet, booklet, poster, dan lain sebagainya. Kemudian program pengolahan grafis lainnya yaitu aplikasi pengolahan vektor atau garis. Nah, program yang termasuk dalam kelompok ini dapat digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk vektor ataupun garis, sehingga sering disebut sebagai ilustrator program. Jadi inilah program pengolahan grafis. Selanjutnya yaitu aplikasi pengolah film ataupun video. Nah, program yang termasuk dalam kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai macam format. Kemudian yang selanjutnya yaitu aplikasi pengolah multimedia. Nah, program yang termasuk dalam kelompok ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk multimedia berisi misalnya promosi, profil perusahaan maupun yang sejenisnya, dan dikemas dalam bentuk CD maupun DVD. Jadi inilah pengolah program grafis. Teman-teman, kalau kita lihat unsur daripada desain ini, yang pertama yaitu ilustrasi, teks, tekstur, warna, ruang, bidang, dan garis. Nanti inilah beberapa unsur-unsur dalam bidang desain. Selanjutnya kita lihat desain grafis ini memiliki beberapa macam basis karya dengan melihat komposisi elemen-elemen yang terdapat dalam karya tersebut. Di antaranya adalah misalnya desain berbasis image. Nah, desainer ini membangun image yang merupakan representasi dari gagasan pribadinya atau klien bisnisnya. Image sangat kuat untuk dipercaya dan merupakan alat komunikasi yang dapat mempengaruhi, mampu menyampaikan tidak hanya informasi tetapi juga suasana hati dan emosi. Jadi inilah desain berbasis image.
Selanjutnya kita lihat desain berbasis type atau tipe. Dalam beberapa hal, para desain bersandar pada teks untuk menyampaikan suatu pesan, tetapi mereka menggunakan kata-kata dengan cara yang berbeda dari tata cara yang biasa dilakukan oleh para penulis. Nah, bagi para desainer, mereka melihat visual teks adalah sama sepentingnya seperti maksud ataupun arti dari teks itu sendiri. Format visual teks, baik tipografi yang dicetak atau penulis pembuatan tangan, memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk melaksanakan fungsi komunikasi, dan seorang desainer pasti sadar bahwa keberadaan teks harus memiliki fungsi atau realistik ataupun keterbacaan. Jadi inilah daripada desain grafis atau desain berbasis type. Selanjutnya yang ketiga, yaitu kita lihat misalnya desain ini berbasis image dan type. Jadi gabungan daripada antara desain berbasis image dan type. Kemudian ini maksudnya yaitu para desainer ini sering mengkombinasikan antara tipografi dan image untuk mengkomunikasikan satu pesan pada audiens. Nah, eksplorasi dengan berbagai kemungkinan kreatif yang dipresentasikan dalam kombinasi tipografi atau teks dan sebagainya. Jadi dan image, topografi, ilustrasi, dan seni rupa bertujuan memberikan tampilan serta informasi yang lengkap, sehingga para desainer tidak hanya menciptakan kesesuaian antara forms dan image belaka, tetapi juga untuk menetapkan keseimbangan terbaik di antara keduanya. Jadi ini adalah kombinasi antara desain berbasis image dan type, jadi gabungan antara kedua desain berbasis type dan image ini. Inilah pengertian atau inilah maksud daripada desain berbasis image dan type. Selanjutnya kita lihat desain berbasis simbol, logo, dan logo type. Nah, simbol dan logo adalah yang spesial, berbentuk informasi yang sangat ringkas dan berfungsi sebagai identifiers. Simbol adalah representasi abstrak dari gagasan ataupun identitas tertentu. Logo adalah visual dalam format simbolis yang berfungsi mewakili konsep-konsep atau kelompok-kelompok tertentu. Kemudian kita lihat logo types ini adalah identifikasi baik konsep maupun kelompok yang visualnya didasarkan pada suatu deretan kata ataupun teks yang dirangkai khusus. Beberapa identitas merupakan hybrid atau kombinasi antara logo types dengan simbol dalam menciptakan identifiers. Desainer akan menetapkan sebuah visual yang jelas dan sesuai dengan visi dan misi sebuah korporasi, kelompok, maupun gagasan, sehingga terwakili dan sesuai dengan masing-masing tujuannya. Jadi inilah desain berbasis simbol, logo, dan logo type. Selanjutnya kita lihat desainer grafis, sumber, dan pesan audiens. Nah, pada suatu pihak, sebuah sumber pesan terkadang terlalu dekat dengan isi pesan itu sendiri, tentunya mengandung unsur subjektivitas yang sangat tinggi, sehingga perlu dicari untuk mendapat memperkenalkan dan memahamkan pesan-pesan tersebut. Audiens pada sisi lain misalnya adalah sebuah komunitas kompleks yang sangat luas dan memiliki macam ragam karakter. Hal itu berdampak langsung dengan bagaimana cara atau mengaplikasikan pesan-pesan tersebut. Lebih dari itu, pada umumnya sukar untuk membuat audiens menjadi bagian dari proses komunikasi. Selanjutnya kita lihat nirmana dalam desain grafis. Nirmana dalam desain grafis ini, meski nirmana ini dipahami sebagai sebuah bentuk yang tidak berbentuk dalam konteks desain komunikasi visual, nirmana ini memegang peranan penting perihal berbagai menata dan menyesuaikan elemen dasar desain komunikasi visual. Peranan penting lainnya di nirmana ini mensyaratkan tata susunan dan tata kelola unsur desain komunikasi visual dalam sebuah perencanaan komposisi yang serasi dan seimbang di dalam setiap bagiannya. Nah, kalau kita lihat definisi nirmana ini adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, dan struktur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Jadi inilah daripada pengertian definisi daripada nirmana. Selanjutnya kita lihat grafis vektor dan bitmap. Nah, ini adalah kalau kita lihat perbedaannya misalnya masing-masing dari pengertian ini. Kita lihat pengertian grafis vektor ini adalah
objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik dan garis dengan menggunakan rumusan matematik tertentu. Sementara pengertian daripada grafis bitmap ini yaitu grafis bitmap ini adalah objek gambar yang dibentuk berdasarkan titik-titik dan kombinasi warna. Jadi berbeda dengan grafis vektor dan bitmap ini. Selanjutnya kita lihat kelebihan daripada garis vektor ini. Nah, garis vektor ini memiliki kelebihan yang pertama yaitu ruang penyimpanan untuk objek gambar lebih efisien. Kemudian objek gambar vektor dapat diubah ukuran dan bentuknya tanpa menurunkan mutu tampilannya. Kemudian kelebihan selanjutnya grafis vektor ini yaitu dapat dicetak pada resolusi tertinggi atau di printer kita masing-masing. Kemudian menggambar dan menyunting bentuk vektor relatif sangat efektif dan lengkap. Nah, selanjutnya kita lihat dari segi kelebihan grafis bitmap ini. Yang pertama yaitu dapat ditambahkan efek khusus tertentu sehingga dapat membuat objek tampil sesuai keinginan. Yang kedua yaitu dapat menghasilkan objek gambar bitmap dari objek gambar vektor dengan cara mudah dan cepat. Mutu hasilnya pun dapat ditentukan. Jadi ini kelebihan antara grafis vektor dan grafis bitmap. Nah teman-teman, dalam suatu desain grafis sangat penting yang namanya manajemen dalam desain grafis, karena manajemen jika tidak di manajemen dengan baik bahwa dalam sebuah karya ini, maka seorang desainer ini tidak akan menghasilkan sebuah karya yang sangat yang sangat menakjubkan. Oleh karena itu maka sangat penting manajemen dalam desain grafis. Nah teman-teman, kalau kita lihat produk desain grafis ini, pada kategori produk desain grafis ini berisi hasil karya atau website ahli desain yang berbayar dan free. Semuanya bisa di-download secara gratis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di website tutorial desain grafis ini. Produk dari ahli desain grafis ini antara lain misalnya e-book desain grafis, video e-learning ataupun CD tutorial interaktif, video tutorial, template CorelDRAW, template Photoshop, template Illustrator dan lain sebagainya. Jadi inilah produk-produk desain grafis. Selanjutnya kita lihat atau pembahasan saya selanjutnya yaitu bahasa visual. Nah, kalau kita lihat pengertian daripada bahasa visual ini yaitu merupakan penyampaian pesan kepada khayalak melalui berbagai hal yang dapat dilihat secara kasat mata seperti warna, gambar, bentuk, dan penataan. Jadi inilah maksud daripada bahasa visual. Nah teman-teman, bahasa visual ini dari segi misalnya elemen rupa yang terdiri dari misalnya warna, gambar, karakter, huruf, penataan, animasi, dan bentuk media lainnya. Dari segi misalnya kita lihat bahasa visual ini dari misalnya meliputi tata rupa yang terdiri dari kesatuan, harmoni, urutan, pendekatan, kontras, maupun keseimbangan. Kemudian kalau kita lihat jenis media dalam desain komunikasi visual ini antara lain misalnya lukisan, periklanan, media massa, buku, kemasan produk, fotografi dan videografi dan perfilman. Nah, retorika visual dalam desain komunikasi visual merupakan karya yang bersifat propaganda. Nah, propaganda ini maksudnya berasal dari kata bahasa Latin yaitu propagere, artinya mengembangkan. Kemudian tujuan untuk menambahkan komunikasi subjektif yang menggunakan sugesif. Jadi inilah retorika visual dalam desain komunikasi visual. Nah, selanjutnya yaitu klise visual. Nah, klise visual ini maksudnya yaitu merupakan atau menghasilkan karya desain komunikasi visual dengan cara meniru mencipta ataupun menciplak, tetapi belajar kepada para desainer atau mencontoh desainer yang sudah ada ataupun yang sangat bagus. Jadi inilah maksud daripada klise visual, yaitu meniru ataupun mencipta ataupun mencontoh hasil karya orang lain dengan cara dengan hasil karya para desainer yang sangat bagus. Penggalian ide di dalam komunikasi visual ini, pada proses penggalian ide dimulai dengan konsentrasi melihat suatu melalui yang pertama yaitu pendekatan masalah, brainstorming, kemudian seleksi, alternatif, inkubasi, menemukan, verifikasi, produksi. Jadi inilah dari langkah-langkah dalam menggali ide-ide dalam komunikasi visual.
Sekian presentasi 7 tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Communication and Editing Video Animation. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang memuaskan, mohon maaf. Mungkin semoga video ini sangat bermanfaat untuk bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.